eee, dirjen-dirjen terkait untuk saya hanya satu pertanyaannya, aman lah berarti. Pak Purbaya, boleh disampaikan progres dari PP pengganti PP nomor 8 tahun 2025 soal DHE? Boleh disampaikan tujuan dan ekspektasi dari revisi aturan ini apa? Jadi saya sama juga dengan Anda, penasaran udah sampai mana peraturan tuh. Karena udah kita kirim ke istana kan, beberapa minggu yang lalu. Saya tanya ke Mensesnek hari Senin kemarin, udah sampai mana? Ternyata hari Jumat minggu lalu sudah ditantangani oleh Presiden, tinggal keluarnya aja kalau gitu ya. Tinggal pengundangan gitu. Jadi sudah clear, itu sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja. Jadi pasti jalan seperti itu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya kalau bisa menaikkan cadangan devisa di sini kan. Kalau Anda lihat tahun 2024 itu cadangan devisa kita berapa? 155,7 billion US dollar. Tahun 2025 akhir Desember kemarin naik ke 156,5 billion dollar. Naiknya hanya 0,8 billion. Padahal tadi ada di presentasi disebutkan surplus perdagangan kita 38,5 billion dollar. Jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang atau tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul bahwa peraturan devisa hasil ekspor kita yang kemarin-kemarin itu banyak celahnya sehingga uangnya tetap masuk terus keluar lagi dalam waktu hitungan mungkin jam udah keluar lagi. Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya hanya boleh ditaruh di bank-bank himbara sehingga kami bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak real kalau keadaan normal ya nggak diselundupkan keluar dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa setelah menghitung capital outflow kalau ada. Kalau sekarang kan walaupun kemarin outflow sebetulnya inflow-nya juga ada. Tapi fakta bahwa terlalu sedikit dampak ke cadangan devisa dengan surplus yang segitu besar, artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira. Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak kepada cadangan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga menjadi lebih baik ke depannya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Silakan Mas. Terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi tentang defisit, sebenarnya tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Menteri. Kita memang menghadapi tahun yang cukup menantang, tahun 2025. Di satu sisi tadi pendapatan kita cukup menantang karena harga komoditas juga turun. Lalu juga kita menghadapi beberapa situasi di mana tadi dividen kita juga kan jadinya pindah ke Danantara. Lalu ada juga yang PPN 11%. Lalu kemudian nggak salah juga kalau kita mengatakan bahwa tahun ini kita memang membutuhkan ekspansi. Sehingga dari sisi pendapatan tadi kurang dari yang diharapkan, tetapi belanja walaupun kita efisienkan, tetap kita gunakan untuk ekspansi. Sehingga program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, program 3 juta rumah, sekolah unggul Garuda, ketahanan pangan, itu semuanya terdeliver dengan sangat baik. Contohnya misalnya adalah sisi pertanian, tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa stok beras kita di Bulog itu juga tertinggi sepanjang masa. Dengan ekspansi inilah kita harapkan juga nanti perbaikan pertumbuhan ekonomi juga terdukung dan nanti membalikkan kondisi perekonomian dan pendapatan harapannya nanti akan membaik. Lalu kedua ada pertanyaan tadi tentang DHE tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, saya rasa cukup.
Demikian Pak Menteri, kami kembalikan Pak Menteri. Pertanyaannya ada 5, jawabnya lebih banyak daripada gua. Canggih juga dia rupanya. Pertumbuhan ekonomi Vietnam 8%, apa yang kita tawarkan? Oh, 8% kan, Vietnam 8%. Anda pasti ngeledek siapa? Dendi Maulana, investor trust mana? Oh, yang ngeledek gua, kenapa lu cuma 6, 5,4 malah. Saya mau dorong ke 6 semaksimal mungkin dan kemungkinan besar bisa. Karena kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang udah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter dan sektor swasta akan bertumbuh, bergerak lebih cepat, akan hidup semua. Kita akan galakan tuh debottlenecking apa P2 SP. P2SP akan kita galakan lagi. Kan kemarin ada 2 sudah kita beresin ya. Sekarang udah masuk ke list 36, tapi ada juga yang besar-besar masuk ke pipeline yang tinggal jalan sebetulnya, cuma ada hambatan bukan di bunga bank, bukan di ini, tapi di sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Saya akan percepat itu dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat. Mana sih Michael? Michael belakang. Ada 2 yang saya lihat di depan kita itu ada Abadi, masalah. Katanya ada gangguan sedikit yang kita percepat. Yang satu lagi adalah fasilitas penjualan listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang mau dijual ke Singapura, katanya masih ada masalah. Itu akan kita perbaiki cepat dan itu bukan karena kurang uang dan lain-lain, hanya kurang koordinasi antar pemerintah. Dan ke depan kita akan seperti itu terus. Perbaiki terus iklim investasi sehingga setiap hal yang mengganggu akan kita tangani secepat mungkin. Kalau Anda ingat waktu case yang pertama di P2SK itu adalah perusahaan kecil, pinjam uang 4 miliar aja nggak ada, karena perbankannya asik naruh uang di tempat lain yang tidak produktif. Sekarang udah kita perbaiki, harusnya ke depan nggak begitu lagi. Jadi financial sektornya akan lebih bisa memberi pinjaman ke sektor swastanya, itu utamanya. Dan nanti kalau dari P2SK tadi, P2SK ya? P2SK, P2SP, di bottlenecking tadi ditemukan berbagai macam hambatan, itu mungkin yang kita tawarkan. Jadi kalau saya pikir sih, ketika ada indikasi nanti 2 bulan ke depan bahwa kita serius betul-betul memperhatikan pertumbuhan domestik dan memperbaiki iklim investasi di sini, yang FDI akan mulai masuk ke sini. Saya pikir kalau Anda lihat kan sekarang yang capital market udah masuk kan, yang saya lihat diperlihatkan tadi dengan inflow sejak bulan Oktober yang mulai positif ke sini. Biasanya capital inflow itu adalah indikasi atau bendera ke para FDI bahwa di sini udah baik keadaannya. Nanti kalau membaik terus ke depan, mereka akan mulai masuk. Dan kalau kita rapikan tadi iklim investasinya, harusnya kita akan lebih menarik dan lebih menarik dari Vietnam karena pasar kita juga besar di samping kita ingin manfaatkan teknologi yang masuk. Jadi domestic market juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Tapi tentu kita akan pilih investor yang betul-betul membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Bukan investor yang membunuh perusahaan domestik di sini. Mungkin itu Mas. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat siang semua, assalamualaikum wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang ada 2 pertanyaan dari Goida, Tempo, tapi pertanyaan sama, intinya terkait dengan penguatan dukungan pelaksanaan prioritas Presiden dengan sistem error khusus. Apakah ini bentuk efisiensi? Apa ini bedanya dengan efisiensi Invest 1 awal tahun 2025 sebesar 300 T? Apa urgensinya? Mungkin dapat kami sampaikan adalah memang error khusus ini berbeda dengan program Invest 1 di tahun 2025 kemarin.
Tapi spiritnya sama, kita melakukan penyisiran karena sesuai arahan presiden, kita ingin tetap belanja kita tetap efisien, tetap tepat sasaran, tepat guna. Jadi kita sisir belanja-belanja di KL tersebut, kemudian itu ditaruh di RO khusus di dipaknya KL tersebut. Jadi anggaran tersebut masih ada di KL masing-masing. Tapi anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, program-program prioritas presiden misalnya. Itu yang dilakukan. Jadi nggak ada blokir, tapi anggarannya masih tetap ada di KL terkait. Jadi nanti kita lihat untuk melihat dinamika yang terjadi selama tahun berjalan, itu yang akan dipakai. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan salah satunya untuk nanti program pembangunan rehab rekonnya di daerah bencana Sumatera, salah satunya itu bisa dipakai dana tersebut di masing-masing KL. Itu mungkin yang pertama. Ada juga pertanyaan kedua dari Magdalena dari RRI terkait dengan tadi peningkatan belanja KL. Ini pengalihan dari belanja non KL menjadi belanja KL. Itu prosedur yang memang biasa kita lakukan. Contohnya di awal tahun itu kan kita waktu itu jumlah KL kita masih terbatas 34, kemudian di kabinet baru menjadi 48. Itu akan ada penambahan belanja, disitulah dikonversikan atau dialihkan menjadi belanja KL. Contohnya ada beberapa program baru, misalnya bencana, itu kita punya cadangan bencana, itu kan dibelanjakannya nanti lewat BNPB, itu jadi belanja KL. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen terkait dengan berbagai stimulus yang kita berikan. Di Q4 saja kita memberikan misalnya BLT Sejahtera, program magang. Itu nanti semua dilakukannya dalam bentuk belanja KL. Program magang itu di Kemenaker misalnya, BLT Sejahtera itu adanya di Kemensos. Jadi belanja itu munculnya di belanja KL. Mungkin demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan, terima kasih. Juga sama-sama ya kalau itu ya. Ringkas. Saya pertanyaan tadi, apa bedanya dengan efisiensi 300T di awal 2025? Saya jawab deh itu deh. Kalau dulu pukul rata lah kira-kira. Kalau sekarang beda, disisir program-program yang dampaknya kurang bagus, kurang besar, itu dikeluarkan dari itu, dicoret, dibintangin ya. Baru uangnya dipindahin dipindahin aja. Jadi ada di dipaknya, Pak. Jadi pokoknya gini, itu nggak sama kalau dulu pukul rata, sekarang dilihat yang jelek-jelek itu dikeluarkan kira-kira begitu. Ya. Ya. Jadi RO khusus itu tetap di KL masing-masing. Dia bukan dipotong, bukan dipindahkan, bukan diblokir. Dia di KL masing-masing, KL-nya nanti bisa menggunakan sesuai dengan prioritas. Nah, yang tidak prioritas ya memang mesti disisir, masukin ke RO khusus. Tapi dia tetap anggarannya KL. Kira-kira begitu lah. Rumit banget. Jadi enggak mau dipotong juga nggak apa-apa. Kalau emang ini, jadi begitu, kira-kira begitu disisihkan untuk sana. Tapi bukan berarti gara-gara itu KL-nya nggak bisa menjalankan kegiatan yang betul-betul produktif, yang betul-betul membawa impact dari kementerian atau dari KL tersebut. Nanti kita yang mutusin, mereka ngajukan, kita yang mutusin di sini, kira-kira begitu. Itu udah masuk anggaran, nggak usah izin presiden lagi, saya pikir. Lanjut, Dirjen Pajak, silakan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman Eselon 1 serta teman-teman wartawan. Ada 9 pertanyaan, yang pertama dan kedua itu tentang SP2DK, Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan. Kenapa ada diatur di PMK baru 111 tahun 2025, bukan surat edaran. Jadi tentu SP2DK ini merupakan tools yang cukup powerful, yang mana apabila kita mengaturnya terbatas di
SE Dirjen ini sifatnya internal, sehingga kita naikkan supaya ada kepastian hukum, supaya ada konsistensi tata cara pengawasan, dan juga penguatan landasan pelaksanaan, kita naikkan ke PMK 111 tahun 2025. Sebelumnya di SE 05 tahun 2022. Mudah-mudahan dengan pengaturan di level PMK terjadi keseragaman treatment di dalam pengawasan. Dan selain itu ada pertanyaan lagi terkait dengan SP2DK. Kenapa turut mempertegas ketentuan untuk WP yang belum terdaftar, apa pertimbangannya? Jadi teman-teman wartawan, pada saat ini DJP ini basis data dan juga akses datanya semakin luas, pendalaman datanya juga semakin dalam, semakin detail, sehingga SP2DK itu dilakukan tidak hanya untuk mengkonfirmasi wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga mengkonfirmasi keseluruhan data yang tadi dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan data itu tentu tidak hanya merujuk pada wajib pajak yang terdaftar, tetapi juga merujuk kepada wajib pajak yang belum masuk ke sistem DJP. Itu ekstensifikasi. Jadi apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subjek atau entiti itu sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya. Kemudian pertanyaan ketiga, sudah 2026, apakah handover Cortex dari vendor sudah selesai? Kemudian tadi malam ada downtime Cortex, apakah ada penambahan layanan, Pak? Cortex sudah di handover Desember lalu. Kita akan tetap bekerja sama dengan vendor untuk memastikan optimalisasi dan stabilitas sistem sampai dengan submission SPT di bulan Maret dan April 2026. Downtime Cortex, teman-teman sekalian, ini perlu untuk pemeliharaan sistem dalam rangka peningkatan kapasitas sistem dan juga memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak. Kami tidak akan melakukan downtime di dalam jam layanan yang hari Rabu kemarin kami lakukan mulai jam 11 malam sampai dengan hari Kamis tadi pagi dini hari jam 1 malam, jadi tidak akan mengganggu layanan. Kemudian Itu downtime bukan? Downtime bukan itu, ada nggak? downtime untuk maintenance Bapak tadi malam. Iya, iya Pak. Kemudian Jam berapa? jam 11 sampai dengan jam 1 malam Pak. Jadi 2 jam Pak. Jadi Wildan ngeceknya jam 1 malam. Bukan Pak, memang kami umumkan Bapak kalau kita akan melakukan Wildan mana maintenance. Wildan? Anda emang bikin bot ya, program bot ngetes terus ya? Oh itu mah Ada itu. umumnya Bapak. Jadi Itu maintenance berarti, pengumuman maintenance. Hanya maintenance kan? maintenance Pak ya. Ini mungkin ini Pak Wildan ini termasuk yang sudah ngelaporin SPT Pak. Sudah ada 67.769 SPT yang dilaporkan sampai 8 Januari jam 12.30 tadi. Jadi izin Pak kami teruskan. Bagaimana upaya DJP mengamankan setoran pajak di Januari 2026? Jadi kami laporkan progres pelaporan SPT tahunan sampai 8 Januari. Ada 67.769 SPT masuk, ada 66.000 yang nihil, ada 1.011 dengan nilai kurang bayar 57,8 miliar, sementara ada 670 SPT lebih bayar dengan nilai 2,7 miliar. Ini pertanyaannya kan mengamankan setoran pajak di Januari kan gitu. Kalau yang sampai 2026 sudah kita maktubkan di dalam nota keuangan. Ya kira-kira ada perluasan berbasis sistem, tadi saya sudah sampaikan, salah satunya SP2DK kita perkuat karena basis data kita makin luas dan makin dalam. Kemudian interoperability yang kita punyai dengan kementerian lembaga dan juga dengan teman-teman di Bea Cukai, di Dirjen Anggaran, PNBP, dan juga di teman-teman
di Kementerian Keuangan itu makin bagus, sehingga exchange of information inter KL, antar KL, bahkan juga dengan otoritas di luar negeri itu juga kami akan optimalkan. Tentu attach di dalam sistem, supaya sustain revenue-nya kita attach di dalam sistem Cortex kami. Kemudian pengawasan berbasis risiko, compliance risk management, dan juga kami akan terus melanjutkan strategi penegakan hukum multi-door approach untuk memberikan deterrent effect dan juga untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa KPP yang berhasil mencapai target penerimaan? Ada 117 KPP dari 352 yang berhasil mencapai penerimaan pajak 100%, bahkan juga di atas 100%. Kemudian PP 55 2022 jadi direvisi untuk mengubah PPh final UMKM. Jadi tujuan utama revisi perubahan PP 55 2022 ini untuk mencegah praktek-praktek tax avoidance dan evasion yang agresif, seperti firm splitting dan juga bunching. Nah, saat ini sudah diundangkan, menunggu pengundangan, mohon maaf, sudah di meja Bapak Presiden. Kemudian EIOI CARF resmi berlaku mulai tahun ini, apa saja yang dilakukan supaya exchanger aset kripto siap melaporkan. Saat pembuatan regulasi terkait kripto, teman-teman, kami sudah melakukan meaningful participation agar semua pelaku usaha, khususnya agen exchanger itu terlibat sejak tahap penyusunan regulasi. Kami juga sudah lakukan evaluasi dan sosialisasi baik kepada exchanger maupun kepada wajib pajak umum terkait keterbukaan aset data kripto. Pelaporan pertama memang baru akan dilakukan tahun 2027 dan paling akhir nanti 30 April 2027. Kemudian tolong DJP mengupdate penagihan pajak terhadap 200 penunggak pajak. Sudah berapa terkumpul? 2026 apakah ada penunggak pajak yang akan menjadi fokus DJP? Proses penagihan pajak untuk penunggak pajak terbesar, 200 terbesar sudah kami lakukan. Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2025 pencairan sebesar 13,1 triliun rupiah dari 124 wajib pajak. Untuk tunggakan yang inkrah 2026 akan kami lanjutkan kegiatan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan, penyanderaan. Kemudian tunggakan yang belum inkrah, proses upaya hukum, keberatan banding di pengadilan pajak serta peninjauan kembali KMA akan terus bergulir. Kemudian yang terakhir, risiko apa bagi yang belum melakukan aktivasi Cortex? Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir akun Cortex, namun perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan perpajakan harus sudah dilakukan melalui Cortex, sehingga untuk mendapatkan manfaat pelayanan perpajakan, pelaporan, kemudian aktivasi akun, bukti potong dan segala macam harus melalui Cortex. Dan apabila masyarakat menemui kendala Cortex, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak terdekat atau bisa hubungi Kring Pajak, seluruh kanal resmi DJP siap untuk membantu wajib pajak sekalian. Demikian Pak Menteri kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Ini pertanyaan ke Dirjen Pajak ada 9. 6 dari DDTC. Agresif juga DDTC nih. Dan siapa lagi? Tadi ada 2 paling nggak. Satu lagi siapa? Nanti kalau untuk lebih detail, Pak Wamen mengusulkan kalau Anda kan fokus ke pajak banget ya. Nanti biar aja Dirjen Pajak melakukan jumpa pers khusus untuk perpajakan gitu. Oke. Silakan Pak Dirjen Bea Cukai berikutnya. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak Menteri. Untuk Bea Cukai pertanyaannya ada 4 Pak. Yang pertama yaitu terkait dengan penyelesaian perkara di bidang cukai tanpa penyidikan. Apakah ini memang untuk pemulihan penerimaan negara, yang pasti bahwa proses penyelesaian perkara di bidang cukai diatur dalam PMK 96 tahun 2025, yang mana memang dirancang untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mempercepat
pemulihan penerimaan negara di bidang cukai. Melalui aturan ini, penyelesaian perkara tentu dapat dilakukan tanpa penyidikan, sepanjang nilai cukai yang terutang dapat dihitung dan tidak terdapat pelanggaran kepabeanan. Pelaku usaha diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya dengan membayar denda administratif sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Kebijakan ini tentunya harus memegang prinsip ultimum remedium, di mana penegakan hukum secara tetap tegas, namun pemulihan penerimaan negara dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan berimbang dengan tetap memberikan efek jera secara fiskal. Namun juga ini tidak menutup kemungkinan ketika pelaku pelanggar cukai melakukan secara berulang-ulang. Ini bisa dikenakan tindak pidana cukai yang hukumannya sampai dengan yang hukumannya 1 sampai dengan 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembalian cukai yang diatur lewat PMK nomor 113 tahun 2025 yang pertimbangannya adalah yang lebih untuk memberikan kepastian hukum melalui penyempurnaan dan pembaruan ketentuan di bidang pengembalian cukai. Yang kedua, simplifikasi atau penyederhanaan proses bisnis pengembalian cukai atas barang-barang kena cukai yang dibuat untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan. Yang ketiga, penegasan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses digitalisasi dan modernisasi sistem administrasi pengembalian cukai. Sedangkan untuk nilai pengembalian cukai pada tahun 2025 sampai dengan saat ini secara tunai diberikan sebesar 8 miliar. Digunakan untuk pelunasan cukai berikutnya atau CK2 dan CK3 sebesar 3,4 triliun. Yang ketiga, pertanyaannya adalah aturan BK, keluar batu bara. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan dikenakan bea keluar batu bara sampai dengan saat ini aturannya sedang disinkronisasi oleh kementerian terkait. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bea keluar emas. Bea keluar emas sudah diberlakukan sejak tanggal 22 Desember dan mulai tahun ini sudah resmi berlaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Tadi ada pertanyaan yang pertama tentang ya optimum remedium tadi ya. Ya. Bahwa itu emang agak aneh untuk saya. Saya kan menteri baru, jadi baru lihat ada peraturan seperti itu. Kita akan pelajari itu apakah undang-undang ataukah PMK aja. Kalau PMK mungkin saya akan evaluasi lagi ke depan. Apakah itu seperti pemutihan kriminal apa enggak. Kalau nanti mengencourage untuk orang melakukan pelanggaran, kalau ketahuan baru bayar, kan jelek. Tapi kita akan pelajari ke depan seperti apa. Bisa nggak kita adjust sehingga pendapatan kita maksimum tanpa mendorong orang untuk melakukan itu sebagai jaga-jaga, ya kalau nggak ketahuan syukur, kalau ketahuan bayar gitu kira-kira, kan jelek gitu ya. Nggak ada deterrent faktornya. Berikutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak kami menjawab pertanyaan teman-teman media, ada 2 topik, satu mengenai dana desa dan kedua mengenai kapasitas fiskal. Untuk dana desa 2025, teman-teman media kami sampaikan kita melakukan monitoring dan evaluasi sehingga dalam pelaksanaan implementasi dana desa 2025 kita mempertajam pemanfaatannya, termasuk kemudian kita melakukan efisiensi untuk dana desa non-earmark. Sehingga untuk alokasi dana desa yang belum jelas peruntukannya kita lakukan efektivitas dan melakukan penyesuaian daripada alokasinya.
Di sisi lain teman-teman sekalian kita tahu dana desa itu juga sudah ada negatif list-nya. Tidak boleh digunakan untuk honor, tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas, kemudian termasuk juga pembangunan kantor, dan ini juga kita jalankan teman-teman sekalian. Dan satu hal lagi juga kami tambahkan, Kemendes juga melakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk memantau penggunaan dana desa ini, sehingga kombinasi ini juga dilakukan untuk memperkuat pembangunan penggunaan dana desa. Dan di 2026 kita akan semakin tajam lagi, sebab dana desa ini sebagian dan dominan akan diarahkan untuk membangun KDMP yang tentunya manfaat ekonominya akan dipantau langsung oleh pusat, programnya dilakukan oleh pusat, sehingga nanti akan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat di desa dan juga pembangunan di desa. Yang kedua mengenai kapasitas fiskal 2005 dan 2026, teman-teman media, memang dilakukan penyesuaian basis perhitungan kapasitas fiskal 2026 untuk yang akan kita lakukan per Januari ini, melakukan perubahan. Kita sejalan dengan kebijakan TKD 2026 yang diarahkan hanya untuk utamanya kebutuhan belanja pokok, yaitu gaji, operasional, dan juga pelayanan. Itu satu. Dan tentunya ini sesuai dengan kebijakan alokasi TKD 2026. Yang kedua, kita juga memperhitungkan simpanan Pemda untuk sebagai basis kapasitas fiskal. Sehingga ini menjadi penguatan kita mengarahkan kepada simpanan Pemda ini bisa dimanfaatkan untuk waktu ke depan. Jadi ini kita bisa menilai satu paket bukan hanya dari sisi pendapatan dan belanjanya, tetapi kemudian kita memasukkan simpanan Pemda itu sebagai kapasitas fiskal, sehingga yang tinggi akan kelihatan tinggi, tapi kemudian yang memang dia tidak punya simpanan akan kelihatan di level yang sedang, dan yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dia akan di level di bawah daripada sedang. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Pak Menteri. Pak Dirjen, Pak Asko. Ya, dengan Dirjen Pak Minto ya, Pak, pengelolaan pembiayaan dan risiko. Silakan Pak Minto. Izin Pak Menteri, makasih Pak Menteri. Pertama dari Rijal CNBC mengenai strategi peningkatan penerbitan SPN dan apakah tidak menambah risiko bagi pengelolaan utang pemerintah. Sebagaimana kami telah komunikasikan sebelumnya, di antara strategi isuan SBN tahun 2026 adalah kami meningkatkan penerbitan SPN atau SPN tenor pendek di bawah 1 tahun. Ada 2 tujuan utama dari peningkatan penerbitan SPN ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan kas pemerintah dan pembiayaan. Dan yang kedua adalah dalam rangka pendalaman pasar SBN dan pasar uang. Dengan 2 objektif ini, maka dalam konteks pengelolaan utang pemerintah justru dapat memberikan advantage untuk mengelola risiko utang pemerintah yang lebih baik. Melalui suplai SPN atau instrumen pasar keuangan tenor pendek yang lebih besar akan mendukung pasar keuangan yang lebih aktif, lebih liquid, dan lebih dalam. Dengan pasar keuangan yang lebih aktif, liquid, dan dalam, maka price discovery akan dapat dilakukan dengan lebih baik, pembiayaan akan lebih efisien, dan better off bagi issuer, dalam hal ini pemerintah maupun investors. SPN, tenor pendek, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Di satu sisi, pemerintah akan lebih frekuen melakukan rollover atau refinancing, tapi pada saat yang bersamaan, investors juga lebih frekuen untuk melakukan reinvestasi. Itu akan mendukung pasar keuangan yang lebih liquid, lebih aktif, lebih dalam. Demikian pula dari sisi pengelolaan
kas pemerintah maka akan lebih efisien. Kebutuhan-kebutuhan APBN jangka pendek dapat dipenuhi dari instrumen jangka pendek juga, sehingga pemerintah tidak perlu melok biaya utang untuk instrumen yang memiliki tenor jauh lebih panjang. Jadi kira-kira filosofi dari penerbitan SPN adalah demikian. Kemudian pertanyaan dari Anissa, Alright, dan AV Kumparan, berapa posisi utang pemerintah di akhir tahun 2025 dan apakah masih aman? Sesuai dengan jadwal, posisi utang pemerintah Desember 2025 akan kami publish di awal Februari setelah keluar pertumbuhan ekonomi kuartal keempat. Namun demikian, pemerintah memberikan assurance level utang pemerintah dalam level yang aman dan risikonya terus dikelola dengan baik dan portofolionya optimal. Demikian, Pak Menteri, kami kembalikan. Terima kasih Pak Minto atas penjelasannya. Ini mungkin sesi apa? Nggak ada lagi ya pertanyaan ya? Udah habis sampai bagian terakhir dari pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman. Kita tutup aja, apa ada yang masih nggak puas? Aja ya. Kalau nggak ada lagi, teman-teman media semua, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Dan teman-teman jabat di Kementerian Keuangan, terima kasih juga atas kontribusinya pada diskusi hari ini. Terima kasih. Rapat jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.